Berjumpa lagi semuanya wahai sahabat Bude Yanti tercinta. Sekarang kita akan diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini ternyata berhadapan dengan tubuh asli Gou Yan atau Daji. Setelah beberapa saat Xiao Yan menghadapinya, Xiao Yan pada saat ini masih belum bisa mendapatkan keberuntungan. Pada akhirnya Xiao Yan memutuskan untuk membiarkan Gou Yan turun tangan. Alis Xiao Yan berkilat dan mata biru besar pada saat ini segera keluar. Begitu Gou Yan muncul, sosok di hadapannya pada saat ini mulai menjerit melengking. Suara Gou Yan juga seketika terdengar ketika meledek kemanakah dirinya akan berlari. Selanjutnya cahaya biru dari mata besar tersebut meledak menutupi sosok di hadapannya. Fitur wajah dari sosok tersebut tampak meleleh di bawah pancaran cahaya biru Gou Yan. Ternyata sosoknya pada akhirnya mulai berubah menjadi sebuah tangan, namun pada saat ini dari lengan tersebut seberkas cahaya melesat langsung ke antara alis Xiao Yan, tetapi saat cahaya ini hendak menyentuh alis Xiao Yan, sebuah bendera tiba-tiba muncul di hadapannya dan langsung menyedotnya ke dalamnya. Bendera ini adalah bendera penekan jiwa dan cahaya yang terpancar dari lengan tersebut merupakan roh kelahiran atau jiwa parasit di lengan tersebut. Xiao Yan pada akhirnya menatap ke arah Gou Yan dan lengan yang tebal yang berada di hadapannya. Namun sesaat kemudian Xiao Yan tiba-tiba merasakan adanya perasaan krisis yang kuat. Sementara itu Gou Yan pada saat ini bergumam bahwa dirinya tidak menyangka dirinya cukup beruntung untuk bisa menemukan tubuhnya di sini. Begitu perkataan Gou Yan terdengar pada saat ini, Xiao Yan sesungguhnya berniat untuk memasukkan Gou Yan ke dalam pagoda pemurnian. Meskipun Gou Yan hanya keluar untuk waktu sesaat, tetapi Xiao Yan pada saat ini benar-benar khawatir. Xiao Yan juga berpikir mungkin saja kehendak alam iblis keabadian kuno sudah merasakan keberadaan Gou Yan. Namun begitu Xiao Yan memasuki alam iblis keabadian kuno, dirinya sesungguhnya tidak berani memaksakan mengenai hal ini. Tepat ketika Xiao Yan hendak memasukkan Gou Yan ke dalam pagoda pemurnian, tiba-tiba sebuah retakan muncul di samping Gou Yan. Bersamaan dengan retakan yang muncul, Xiao Yan diam-diam mengutuk di dalam hatinya. Xiao Yan ingin mengembalikan Gou Yan ke dalam pagoda pemurnian, tetapi retakan ini benar-benar muncul begitu tiba-tiba. Xiao Yan pada akhirnya segera mengeluarkan semua kekuatan dari guntur ekstrim untuk meningkatkan kecepatannya. Namun sungguh sangat disayangkan begitu Xiao Yan muncul pada saat ini, Gou Yan benar-benar telah menghilang di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan seketika menggertakkan giginya dan berteriak bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial. Sejak kekuatan Xiao Yan menerobos, Xiao Yan sudah lama sekali tidak merasakan adanya amarah. Wajah Xiao Yan juga menjadi sangat jelek pada saat ini dan Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening. Xiao Yan pada akhirnya mengerti ketika Xiao Yan melihat lengan yang masih tertinggal di hadapannya. Xiao Yan bergumam, ternyata ini adalah umpan yang sebenarnya. Semuanya tampaknya telah direncanakan oleh alam iblis keabadian kuno, berawal dari laki-laki bernama Yan Yuan dan perhitungan pada Zuci. Selanjutnya permasalahan ini benar-benar menyebar untuk menjebak Xiao Yan dan Gou Yan. Xiao Yan benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan akan berakhir ditipu oleh kehendak alam iblis keabadian kuno. Rencana ini benar-benar luar biasa dan dengan bisa menggunakan rencana yang begitu detail seperti ini, seharusnya ini tidak lain dan tidak bukan direncanakan oleh kehendak alam iblis keabadian kuno. Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini lanjut mengangkat tangannya dan lengan milik tubuh asli Gou Yan pada saat ini segera tergantung di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan memandang ke arah lengan yang sepenuhnya berwarna ungu dan tampak terlihat biasa-biasa saja. Kuku hitam tajamnya memancarkan aura yang sangat kuat dan sangat ganas. Xiao Yan pada akhirnya bergumam mungkin lengan ini bisa digunakan sebagai senjata untuk saat ini. Kekuatan spiritual Xiao Yan pun seketika tenggelam dan ini seperti apa yang Xiao Yan duga karena lengan ini sama sekali tidak melawan. Lengan ini pada akhirnya tampak hidup dan jari-jarinya mulai bergerak.
terkadang sosoknya terkepal, terkadang juga sosoknya membentuk cakar. Xiao Yan pada saat ini sedikit angkat alisnya dan lanjut bergumam, jika begitu permasalahannya biarkan Xiao Yan mencoba hal ini kepada mereka. Xiao Yan ingin tahu seberapa kuatkah lengan ini untuk dijadikan sebagai serangan. Pikiran Xiao Yan pada akhirnya segera bergerak dan Xiao Yan pada saat ini hanya perlu memberikan kehendaknya pada lengan tersebut. Lengan ini pada akhirnya keluar dan langsung menuju ke arah larva darah raksasa di udara. Sementara itu di sisi lain leluhur sekte boneka dewa pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dengan serius. Sosoknya tampak sedang merencanakan sesuatu untuk melawan Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain pada saat yang bersamaan Gou Yan terlihat berputar-putar dengan gila-gilaan. Gou Yan juga pada saat ini bertanya-tanya apakah yang sedang terjadi dan mengapa dirinya merasa pusing. Sosok Gou Yan pada saat ini tampak dikekang oleh kristal berwarna hitam dengan banyak sosok yang berada di sekitarnya. Salah seorang di antara mereka segera bertanya apakah ini adalah tahanan spiritual yang legendaris. Salah seorang yang merupakan pemimpin pada saat ini mengangguk dan bergumam bahwa seharusnya ini tidak salah. Mendapatkan tahanan spiritual ini dapat mengatasi bahaya ancaman di alam iblis keabadian kuno. Selanjutnya mereka menatap ke arah Gou Yan yang pada saat ini tampak tidak sadarkan diri. Perlahan-lahan Gou Yan pada akhirnya mendapatkan kembali kesadarannya dan mulai celingak-celinguk. Gou Yan lanjut bergumam di manakah dirinya pada saat ini berada. Ini bukanlah tempat tinggalnya sebelumnya dan di manakah sosok Xiao Yan? Tampaknya Gou Yan pada saat ini tidak tahu apa yang sedang terjadi kepadanya. Dirinya awalnya mengira bahwa Xiao Yan telah memenjarakannya ke dalam pagoda pemurnian lagi. Gou Yan pada saat ini hanya bisa melihat ada banyak sosok asing di sekitarnya dan Gou Yan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sementara itu di luar sosok-sosok pada saat ini kembali bergumam bahwa tempat ini dibangun untuk tahanan spiritual. Kekuatan segel dari tahanan spiritual sangat bagus. Untuk menjebaknya tempat ini perlu dibangun dengan kristal hitam. Dengan begitu maka kekuatan segel apapun tidak akan berpengaruh terhadap kristal tersebut. Sosok-sosok ini memandang ke arah Gou Yan yang merupakan mata besar yang pada saat ini melonjakkan cahaya biru. Gou Yan tampak terlihat ingin menerobos tempat ini dengan kekuatan segel miliknya. Adapun percakapan orang-orang ini sepertinya Gou Yan tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Tepat ketika cahaya biru dari Gou Yan menyapu ke sekitar kristal hitam yang tergantung di kehampaan tertentu tiba-tiba meledak dengan kekuatan segel yang kuat. Selanjutnya energi ini seketika menyebar ke sekeliling. Gou Yan pada saat ini secara alami ingin membuat segel untuk memecahkan blokade formasi ini. Namun formasi segel yang dibuat ini tampaknya dibuat dikhususkan untuk Gou Yan. Begitu diserang oleh Gou Yan, kristal ini memang mengalami kerusakan tetapi segera kembali pulih. Hanya dalam beberapa tarikan nafas pada akhirnya kristal hitam ini kembali ke posisi semula. Selain itu hal yang tidak diketahui oleh Gou Yan adalah bahwa kekuatan segel yang Gou Yan keluarkan sekarang menyebar dengan cepat. Kekuatan ini sudah memperbaiki lubang penghalang dunia tidak kasat mata di alam iblis keabadian kuno. Gou Yan yang pada saat ini tampak menyadari bahwa segel yang mengekangnya cukup kuat pada akhirnya memandang ke arah sosok-sosok yang berada di sekitar. Gou Yan pada saat ini berteriak karena mereka berani menangkap Gou Yan maka mereka akan mati. Xiao Yan pasti akan datang ke sini dan akan menghabisi mereka semua. Mendengar teriakan dari Gou Yan, pemimpin dari kelompok ini seketika memerintahkan salah seorang di antara mereka untuk kembali menusuk ke arah Gou Yan. Selanjutnya duri tajam dari kristal berwarna hitam langsung menusuk ke arah Gou Yan dengan keras. Gou Yan tiba-tiba bergetar dan cahaya biru kembali meledak dengan ganas dari mata Gou Yan. Gou Yan menjerit melengking sambil mengeluarkan cahaya biru yang pada saat ini melonjak ke sekitar. Ini merupakan sesuatu yang mereka harapkan karena dengan hal ini mereka akan bisa memperbaiki penghalang dunia alam iblis keabadian kuno.
Tetapi meskipun begitu pemimpin dari kelompok ini segera bergumam bahwa meskipun kekuatan segel ini kuat, masih agak sulit bagi mereka untuk memperbaiki penghalang dunia. Selain itu tampaknya makhluk ini belum benar-benar mengeluarkan kekuatan yang lebih besar. Begitu selesai berbicara sosoknya segera kembali memerintahkan untuk memasukkan beberapa duri kristal tajam ke arah Gou Yan. Gou Yan pada akhirnya kembali berteriak begitu duri-duri tajam ini menusuk Gou Yan. Rasa sakitnya mungkin terasa nyata tetapi hal ini sesungguhnya tidak terlalu berpengaruh kepada Gou Yan. Hanya saja paku-paku hitam ini membatasi kekuatan yang bisa dikeluarkan oleh Gou Yan. Gou Yan pada saat ini benar-benar merasa marah dan berteriak bahwa jika mereka terus melakukan ini Gou Yan benar-benar akan menghabisi mereka semua. Begitu selesai berbicara selanjutnya sebuah lengan tembus pandang sepanjang beberapa meter muncul dan meninju kristal hitam. Ledakan seketika terjadi dan pada saat ini kristal bergetar hebat. Seluruh menara kristal yang dibangun oleh kristal hitam juga pada saat ini tampak terguncang. Ini adalah salah satu lengan yang diambil Gou Yan dari Ye Tian di alam sejati Xuan Yin. Lengan hitam ini tampaknya muncul begitu saja dari mata besar Gou Yan. Pukulan demi pukulan pada saat ini dilesatkan oleh Gou Yan dan suara tumpul bergema di sekitar. Sesaat kemudian segera terdengar bunyi klik dan retakan pada akhirnya muncul di kristal hitam. Kristal hitam yang menghalanginya pada akhirnya hancur tetapi bersamaan dengan hal tersebut Gou Yan dapat melihat sekeliling dengan jelas tetapi pada saat yang sama kekuatan penekanan yang kuat juga menyelimutinya. Gou Yan bisa melihat ada 7 hingga 8 sosok yang pada saat ini duduk bersila. Mereka mengelilingi Gou Yan yang pada saat ini dikelilingi oleh kristal berwarna hitam. Pada saat ini mereka semua membentuk segel dengan tangan masing dan menekan Gou Yan. Sementara itu pemimpin dari kelompok ini segera berkata bahwa mereka sesungguhnya tidak ingin menyakiti tahanan spiritual. Selama dirinya mau menggunakan kekuatan segelnya untuk membantu dunia iblis keabadian kuno memperbaiki larangan maka mereka akan melepaskannya. Gou Yan pada saat ini tahu tujuan mereka dan Gou Yan pada saat ini tentu saja tidak akan melakukan hal tersebut. Gou Yan juga tahu apa resikonya dan kesulitan yang akan dihadapi oleh Gou Yan. Gou Yan pada akhirnya berkata bahwa tujuan mereka memang tampak jelas dan sederhana tetapi betapa sulitnya memperbaiki penghalang dunia yang rusak ini tidaklah sesederhana itu. Terlebih lagi jika Gou Yan memiliki kemampuan ini dirinya terlebih dahulu akan memusnahkan mereka semua. Mendengar apa yang dikatakan oleh Gou Yan pada saat ini pemimpin dari kelompok tersebut mengerutkan kening. Sosoknya lanjut berkata bahwa Gou Yan pada saat ini dapat mengajukan syarat apapun. Alam iblis keabadian kuno akan mencoba yang terbaik untuk memuaskan Gou Yan. Selama segel dunia dapat diperbaiki maka Gou Yan akan mendapatkan apa yang dirinya mau. Mendengar apa yang dikatakan oleh sosok tersebut Gou Yan pada saat ini tampak terlihat semakin marah. Gou Yan lanjut berkata bahwa mereka tampak benar-benar seperti idiot. Jika mereka semua bisa memenuhi keinginan Gou Yan mengapa mereka tidak memperbaiki penghalang dunia ini sendirian. Selain itu Gou Yan juga tidak menginginkan kondisi atau syarat apapun karena Gou Yan tidak ingin melakukannya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Gou Yan pada saat ini pemimpin dari kelompok tersebut tampaknya malas untuk berdebat. Sosoknya pada akhirnya lanjut berkata bahwa jika tahanan spiritual tidak mau maka dirinya jangan menyalahkan mereka karena bertindak kejam. Bersamaan dengan perkataannya yang terdengar sosok tersebut pada saat ini melambaikan tangannya. Selanjutnya terdengar suara besi tajam yang muncul yang menusuk ke arah Gou Yan. Tubuh Gou Yan pada saat ini kembali tertusuk dan Gou Yan pada saat ini kembali menjerit. Namun tidak peduli sebanyak apa Gou Yan ditusuk pada saat ini semuanya sesungguhnya tidak terlalu berpengaruh kepada Gou Yan. Luka yang diderita Gou Yan juga pada saat ini tumbuh dengan cepat. Apa yang dilakukan oleh mereka pada saat ini sesungguhnya tidak terlalu mengancam Gou Yan secara mendasar.
Gou Yan juga pada akhirnya hanya bisa menghela nafas, tetapi bersama dengan hal tersebut Gou Yan melihat adanya fragmen yang bersinar dengan cahaya merah samar selanjutnya melayang di hadapan Gou Yan. Mata Gou Yan yang besar pada akhirnya menyusut tajam begitu menatap benda ini. Gou Yan pada akhirnya berteriak, apakah sesungguhnya yang mereka ingin lakukan? Pemimpin kelompok ini pun segera tersenyum dan berkata bahwa tahanan spiritual tentu tahu hal ini. Pedang inilah yang akan memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian. Meskipun ini hanya sebuah pecahan, tetapi ini benar-benar akan bisa merobek-robek tubuh Gou Yan. Sebaiknya Gou Yan pada saat ini melepaskan kekuatan segel terkuatnya, karena jika tidak, Gou Yan pada saat ini segera berteriak bahwa dirinya sudah memberitahu mereka Gou Yan tidak memiliki kekuatan ini. Meskipun Gou Yan memilikinya, Gou Yan benar-benar tidak ingin memperbaiki penghalang dunia seperti ini. Si pria pada akhirnya segera melambaikan tangannya dan pada saat ini segera melukai Gou Yan. Sesaat setelah tubuh Gou Yan pada saat ini ditembus oleh pecahan pedang berwarna merah, muncul luka kecil di mata besar Gou Yan dan saat luka tersebut muncul cairan biru pada saat ini mengalir keluar dari tubuh Gou Yan. Segera cairan biru berubah menjadi kekuatan segel yang sangat kuat dan tersapu. Hal ini menyebabkan seluruh menara kristal hitam bergetar dan kekuatan segel yang lebih kuat menyebar. Si pria pun tersenyum dan bergumam, ternyata dengan menyakiti tahanan spiritual dirinya bisa mendapatkan kekuatan segel yang lebih kuat. Jika begitu permasalahannya, maka akan jauh lebih mudah bagi mereka untuk melakukan hal ini. Gou Yan pada saat ini benar-benar menjadi sangat marah dan matanya pada saat ini tertuju pada sosok-sosok yang berada di sekitar. Gou Yan juga pada saat ini hanya berdiam diri meskipun Gou Yan terus-menerus dilukai. Gou Yan pada akhirnya bergumam, karena mereka semua menyukai blokade maka izinkan Gou Yan untuk memberi mereka tahu rasanya diblokir. Gou Yan pada saat ini tampak sangat percaya diri dan sepertinya Gou Yan sedang mempersiapkan sesuatu. Sementara itu sosok-sosok yang berada di sekitar pada saat ini tampak terlihat tenang. Kristal hitam ini memiliki efek untuk menahan segel dan umumnya kristal ini hanya seukuran ibu jari. Bahan seperti ini juga sangat langka di alam iblis keabadian kuno atau bahkan di seluruh dunia. Alam iblis keabadian kuno telah menggunakan begitu banyak kristal hitam untuk membangun puncak menara kristal hitam. Dapat dilihat bahwa rencana mereka benar-benar telah dipersiapkan dengan begitu matang. Sulit untuk mengumpulkan kristal hitam seperti ini dalam jumlah besar. Selain itu tidak mungkin untuk membentuknya dalam waktu singkat. Terlebih lagi terlihat bahwa puncak menara kristal hitam ini dipersiapkan untuk tahanan spiritual. Pada saat ini di puncak menara hitam Gou Yan sedang menyiapkan segel yang tampak sangat canggih. Dirinya juga tampak sangat percaya diri bahwa dirinya akan bisa menerobos keluar dari tempat ini. Sementara itu di sekte boneka Dewa Lengan Ungu pada saat ini masih terus-menerus meraung. Lengan Gou Yan ini seketika meraung ke arah larva darah raksasa dengan kendali Xiao Yan. Kecepatannya sesungguhnya tidak terlalu cepat. Melihat lengan ungu yang terbang, raksasa larva darah juga pada saat ini merasakan sedikit keanehan. Selanjutnya terdengar suara teredam ketika larva darah raksasa mengeluarkan telapak tangannya. Benturan di antara kedua belah pihak terjadi dan setelah satu tarikan nafas lubang berdarah meledak di telapak tangan larva darah raksasa. Lengan ini juga langsung menembusnya dan kemudian lengan tajam ini langsung menuju ke arah jantungnya. Larva darah raksasa tanpa sadar berseru ketika bertanya apakah ini. Begitu perkataannya terdengar dan sebelum sempat dirinya mengambil tindakan, lengan ungu ini lanjut menembus tubuh besarnya. Tiba-tiba larva darah raksasa mulai menggeliat di udara dan tubuh besarnya mulai berubah. Dirinya berubah menjadi makhluk berdaging yang tampak seperti serangga besar. Segera tubuhnya tiba-tiba meledak dan lengan ungu pada saat ini juga terbang keluar. Dirinya bahkan pada saat ini tidak lagi tertarik kepada Xiao Yan yang memiliki darah dewa asli. Dirinya pada saat ini memutuskan untuk melarikan diri dan sosoknya berbalik.
namun lengan ungu ini kembali terbang dan menyerbu masuk ke dalam tubuh berdagingnya. Lengan ini terus-menerus menghancurkan larva darah raksasa dari dalam tubuhnya. Sosoknya juga sambil memutar pada saat ini berteriak sebaiknya dirinya pada saat ini keluar dari tubuhnya. Pada saat yang bersamaan Xiao Yan juga pada saat ini telah memulai pertempuran dengan leluhur Sekte Boneka Dewa. Kepala dari leluhur ini berubah menjadi 8 kelopak yang tampak menyeramkan. Xiao Yan pada saat ini tidak ingin membuang waktu di sini. Ancaman sebelumnya yang datang juga ternyata dari lengan Daji dan karena lengan ini telah dikendalikan oleh Xiao Yan tidak lagi merasakan ancaman yang kuat. Menghadapi leluhur di hadapannya ekspresi Xiao Yan pada akhirnya tampak tenang. Tubuh Xiao Yan pada akhirnya segera berubah menjadi ukuran ribuan meter dan tinju yang dipenuhi dengan cahaya keemasan segera dilesatkan oleh Xiao Yan. Leluhur Sekte Boneka Dewa juga pada saat ini segera melesat ke arah Xiao Yan dengan kepala yang terbelah menjadi 8 kelopak. Dirinya memancarkan aura yang ganas dan 8 bilah kelopak ini berubah menjadi bilah tajam. Sosoknya tampaknya tidak takut kepada Xiao Yan tetapi ketika tinju Xiao Yan mengenainya tubuhnya pada saat ini terlempar mundur dan dirinya memuntahkan seteguk besar darah. Selanjutnya sosoknya menstabilkan tubuh dan berteriak tajam bahwa dirinya akan membiarkan Xiao Yan melihat latar belakang Sekte Boneka Dewa. Sosoknya merubah segel di tangannya dan lanjut berteriak ketika memerintahkan Raja Mayat kelima, keempat dan ketiga untuk muncul. Namun setelah beberapa saat sosoknya berteriak pada saat ini tampak tidak ada reaksi sama sekali. Di sisi lain di Sekte Boneka Dewa sosok berambut ungu pada saat ini tampak terlihat muncul. Sosoknya terbang naik turun di Sekte Boneka Dewa dan kemanapun dirinya melintas selama masih ada peti mati tutup peti mati itu akan meledak seketika. Boneka dewa yang berada di dalamnya juga seketika akan terbang keluar dan menghilang. Seluruh Sekte Boneka Dewa ini dibangun di atas tengkorak dewa asli. Ada lubang di dalamnya dan jika seseorang masuk melalui lubang hitam ini di bawah kegelapan ini adalah inti sebenarnya dari Sekte Boneka Dewa. Tempat ini dipenuhi dengan peti mati dan disitulah semua rahasia dari Sekte Boneka Dewa telah ada selama ribuan tahun. Dalam kegelapan ada banyak peti mati yang dikunci oleh rantai besi. Mereka terhubung satu sama lain seperti sarang laba-laba. Tidak ada yang tahu berapa banyak boneka dewa yang ada namun pada saat ini mereka semua terbuka. Tidak ada sosok boneka di dalamnya dan setelah beberapa saat sosok berambut ungu pada akhirnya berhenti sebelum akhirnya bergumam bahwa ini merupakan panen yang bagus. Dirinya datang ke sini untuk mencari roh jahat dan kebetulan semuanya ada di sini. Mungkin pada saat ini dirinya benar-benar telah datang tepat pada waktunya. Senyuman puas pada saat ini muncul di wajah pria berambut ungu yang baru saja nongol. Xiao Yan sudah tidak asing lagi dengan sosok ini karena ini adalah Ye Tian yang telah mengendalikan tubuh dari klon pemakan jiwa. Dirinya terbang di atas Sekte Boneka Dewa dan dirinya benar-benar mengambil semua boneka dewa yang ada. Sementara itu di sisi lain melihat sosok-sosok yang dipanggilnya tidak muncul leluhur Sekte Boneka Dewa pada saat ini seketika tercengang dan berteriak di manakah Raja Mayat miliknya. Secara logika Raja Mayat yang kuat yang telah dirinya panggil seharusnya sudah ada di sini sejak lama. Namun hingga saat ini mereka benar-benar sama sekali belum muncul. Di sisi lain nyamuk iblis juga meraung di seluruh langit dan pada saat ini langit di atas Sekte Boneka Dewa terasa seperti mengalami akhir dunia. Sebagian besar sosok yang terjerat dalam pertempuran pada saat ini memutuskan untuk melarikan diri. Nyamuk iblis ini benar-benar telah kehilangan kendali setelah kehilangan ramuan yang memancing mereka. Namun meskipun mereka tidak menemukan obat mujarab tetapi mereka pada saat ini telah mendapatkan makanan. Sementara itu kembali ke pertempuran di antara Xiao Yan di mana pada saat ini terdengar suara derap langkah yang keras. Leluhur Sekte Boneka Dewa juga merasa gembira tetapi begitu dirinya menoleh dirinya merasakan hawa dingin di hatinya.
Sesosok tubuh tergantung di udara dengan rambut ungu dan mata ungu serta segel ungu hitam berkedip di antara alisnya. Sosok itu segera menatap ke arah leluhur sekte boneka dewa dan bertanya apakah yang dirinya bicarakan adalah sosok-sosok ini. Leluhur sekte boneka dewa pada saat ini melotot menatap ke arah Raja Mayat yang berada di samping sosok ungu tersebut. Selanjutnya pupil mata dari leluhur sekte boneka dewa menyusut sebelum akhirnya sosoknya seketika berteriak. Sosoknya memerintah Raja Mayat ketiga, keempat, dan kelima pada saat ini mendengarkan perintahnya. Mereka pada saat ini harus menghabisi orang yang berada di sampingnya. Namun begitu perkataannya terdengar, Raja Mayat di samping sosok berwarna ungu pada saat ini tidak bergerak sama sekali. Leluhur sekte boneka dewa kembali berteriak ketika kembali memberikan perintah kepada mereka. Namun sosok-sosok ini masih terdiam membuat leluhur sekte boneka dewa terkejut. Dirinya benar-benar tidak percaya bahwa dalam waktu sesingkat ini dirinya telah kehilangan kendali atas Raja Mayat. Sosoknya pada akhirnya mulai memperhatikan sosok ungu yang berada di udara sementara sosok ungu pada saat ini sedikit mengangkat matanya. Sosoknya lanjut bergumam bahwa teknik pemurnian boneka iblis ini masih sedikit kasar, tetapi meskipun begitu masih ada beberapa di antara mereka yang merupakan bibit bagus. Pada saat ini sosok-sosok yang dimunculkan oleh Ye Tian benar-benar memiliki bola mata berwarna ungu. Dapat terlihat jelas bahwa mereka pada saat ini telah dikendalikan oleh Ye Tian. Menyadari hal tersebut leluhur sekte boneka dewa tampak terlihat galak ketika berteriak memerintahkan Ye Tian untuk mengembalikan boneka dewanya. Selanjutnya kepalanya yang tajam seketika mulai melesat menuju ke arah Ye Tian. Melihat hal tersebut Ye Tian merasa tersenyum dan bergumam bahwa metode serangan orang ini cukup aneh. Tetapi meskipun begitu hal ini menarik dan dirinya juga merupakan bibit yang bagus. Begitu selesai berbicara Ye Tian pada akhirnya segera memberikan perintah kepada Raja Mayat untuk berhadapan dengan leluhur sekte boneka dewa. Melihat Ye Tian yang mengambil tindakan, Xiao Yan pada akhirnya segera berubah menjadi normal. Xiao Yan lanjut menghela nafas dan bergumam mungkin saja leluhur dari sekte boneka dewa ini tidak pernah berpikir bahwa sampai kematiannya dirinya tampaknya akan mati di tangan boneka dewa yang telah dirinya sempurnakan sendiri. Pada saat ini sekte boneka dewa benar-benar telah dikalahkan dengan cepat dan banyak murid yang sekarat serta melarikan diri. Faktanya kekuatan sekte boneka dewa ini tidaklah lemah di alam iblis keabadian kuno. Xiao Yan juga pada saat ini sesungguhnya tidak ingin menghancurkan sekte boneka dewa ini. Xiao Yan juga menyadari bahwa mereka tampaknya telah digunakan sebagai umpan oleh kehendak alam iblis keabadian kuno. Jelas tujuannya adalah untuk berkomplot melawan Xiao Yan dan mendapatkan Gou Yan. Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan kembali menatap ke arah nyamuk-nyamuk iblis yang memenuhi langit. Saat sejumlah besar murid dari sekte boneka dewa semakin berkurang, Xiao Yan tahu bahwa nyamuk-nyamuk iblis ini perlahan-lahan akan mundur. Meskipun dapat dikatakan pencarian mereka sia-sia, tetapi setidaknya mereka pada saat ini telah mendapatkan darah untuk dimakan. Nyamuk-nyamuk ini juga tidak menghabisi orang sembarangan. Mereka hanya akan menyerap darah dari sosok-sosok kuat dan setelah kenyang mereka akan pergi. Xiao Yan pun menghela nafas melihat makhluk-makhluk yang pada saat ini bepergian satu demi satu. Xiao Yan pun memutuskan untuk berhenti menonton dan bersama dengan hal tersebut Ye Tian pada saat ini berbicara kepada Xiao Yan. Ye Tian berkata bahwa nyamuk iblis ini memakan semua jenis daging dan darah. Mereka mungkin mengandung beberapa esensi darah langka dan mereka adalah hal terbaik untuk memurnikan boneka iblis. Xiao Yan secara alami mengerti apa yang pada saat ini dimaksud oleh Ye Tian, tetapi pada saat ini ada begitu banyaknya iblis, ukuran mereka juga cukup besar dan Xiao Yan tidak ingin terlibat dengan hal ini. Xiao Yan pun segera berkata bahwa Ye Tian bisa menangkapnya sendiri, terlebih lagi bagaimana mungkin iblis nomor satu di dunia harus bergantung pada orang lain.
Ye Tian mendengus dingin mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Sosoknya pada saat ini lanjut berkata karena semuanya telah diselesaikan maka dirinya pada saat ini akan kembali pergi. Xiao Yan harus mengingat untuk memberitahu Ye Tian lagi ketika ada sesuatu yang menguntungkan Ye Tian. Ye Tian pada saat ini tampaknya merasa sangat puas, leluhur dari Sekte Boneka Dewa pada saat ini akhirnya benar-benar dikalahkan dan tidak dapat melawan. Xiao Yan tidak tahu apakah sosok ini telah mati atau tidak tetapi Xiao Yan tahu sosoknya telah dilemparkan ke dalam celah oleh Ye Tian. Xiao Yan pun kembali memandang ke arah Ye Tian dan sebelum Ye Tian pergi Xiao Yan pada saat ini memerintahkan Ye Tian untuk menunggu sejenak. Xiao Yan lanjut berkata sebaiknya Ye Tian memberikan Xiao Yan semua cincin dari orang yang telah dirinya habisi. Ye Tian pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya Ye Tian tampak sedikit tidak sabar. Retakan pada saat ini muncul dan dengan lambaian tangannya Ye Tian segera memberikan banyak cincin penyimpanan kepada Xiao Yan. Ye Tian pun segera berkata bahwa Xiao Yan benar-benar merepotkan. Selanjutnya Ye Tian mengabaikan Xiao Yan dan seketika menggerakkan tubuhnya. Sosoknya melesat ke kejauhan dan Xiao Yan menatap ke arah Ye Tian yang menjauh. Xiao Yan melihat Yan menghabisi beberapa nyamuk iblis ketika dirinya melintas sebelum akhirnya menghilang. Setelah kepergian Ye Tian, Xiao Yan pada akhirnya segera bergegas kembali ke altar. Peti mati yang menyegel klon Zuchi masih berada di tempat ini. Untuk sesaat Xiao Yan tidak tahu apakah Xiao Yan harus membukanya atau menyimpannya di dalam peti mati. Setelah berpikir sejenak Xiao Yan memutuskan untuk tidak membukanya. Xiao Yan memutuskan untuk memasukkan kekuatan spiritual ke dalamnya. Xiao Yan bisa merasakan adanya aura kekerasan yang terdapat di dalamnya. Xiao Yan pun lanjut bergumam mungkinkah ini akan membuat kekuatan dari klon Zuchi tumbuh lebih cepat. Xiao Yan sedikit merenung karena Xiao Yan pada saat ini tidak pandai dalam memurnikan boneka. Tetapi sekarang Sekte Boneka Dewa telah melakukan segalanya dan Xiao Yan hanya perlu menemukan metode untuk pemurnian. Xiao Yan pun segera membalikkan telapak tangannya dan mengeluarkan cincin penyimpanan yang telah diambil Ye Tian dari leluhur Sekte Boneka Dewa. Secara logika mungkin akan ada metode pemurnian boneka dewa di dalamnya. Setelah Xiao Yan mencari, Xiao Yan pada akhirnya menemukan beberapa slip batu giok. Namun ada ratusan slip batu giok yang pada akhirnya ditempatkan di depan Xiao Yan. Hal ini menunjukkan bahwa ada banyak metode dan Xiao Yan tidak tahu metode manakah yang tepat. Jika Xiao Yan mencari satu demi satu maka Xiao Yan benar-benar akan memakan waktu banyak. Oleh karena itu akan lebih baik bagi Xiao Yan jika Xiao Yan bertanya kepada orang-orang yang berada dari Sekte Boneka Dewa. Xiao Yan pun segera melesatkan kekuatan spiritualnya dan Xiao Yan menemukan aura yang familiar. Sosok ini adalah Yan Yuan yang tidak melarikan diri dari tempat ini. Tanpa boneka dewa kekuatan pribadi Yan Yuan juga pada saat ini benar-benar telah berkurang. Yan Yuan di kejauhan juga pada saat ini mengetahui bahwa Xiao Yan telah menemukan posisinya. Xiao Yan lanjut berteriak dengan tajam ketika memerintahkan Yan Yuan untuk keluar. Yan Yuan tahu bahwa dirinya tidak akan selamat meskipun dirinya melarikan diri dari Xiao Yan. Yang terbaik baginya adalah pasrah dan dirinya hanya bisa mengikuti semua keinginan Xiao Yan. Yan Yuan tampak terlihat memalukan membungkuk menghampiri Xiao Yan sebelum akhirnya menangkupkan tangannya. Sementara itu Xiao Yan tidak banyak membuang waktu dan langsung bertanya apakah Yan Yuan memiliki metode pemurnian terbaik dari Sekte Boneka Dewa. Yan Yuan dengan tersenyum pahit menjelaskan bahwa dirinya tentu saja memilikinya. Dirinya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan dari senior. Dirinya pada saat ini hanya berharap senior akan menyelamatkan nyawa junior. Xiao Yan melihat ketulusan yang terpancar dari wajah Yan Yuan dan Xiao Yan pada saat ini hanya terdiam. Sementara itu Yan Yuan segera berkata bahwa senior bisa mengikutinya.
Xiao Yan sedikit mengerutkan kening tetapi Xiao Yan masih mengikuti Yan Yuan. Mereka pada akhirnya menyapu ke kedalaman lubang hitam di mata tengkorak dewa asli. Dalam kegelapan ini Xiao Yan dikejutkan dengan banyak peti mati yang tidak terhitung jumlahnya. Mereka saling terkait seperti jaring laba-laba. Semakin Xiao Yan masuk ke dalam Xiao Yan pada akhirnya sampai di inti dari kepala dewa asli. Pada saat ini terdapat sebuah altar berwarna darah memancarkan aura zaman kuno. Altar ini ditutupi dengan simbol kuno dan tidak terlihat seperti hal yang luar biasa. Yan Yuan segera menunjuk altar tersebut dan berkata bahwa altar ini disebut penempaan 1000 mayat. Setiap raja mayat yang dihasilkan berasal dari tempat ini. Begitu selesai berbicara Yan Yuan segera mengeluarkan slip batu giok dan memberikannya kepada Xiao Yan. Selanjutnya dirinya membentuk segel dengan kedua tangannya dan menamparnya ke arah altar. Segel di atasnya hancur dengan bunyi klik. Sementara itu kekuatan spiritual Xiao Yan menyapu selip batu giok di tangannya. Xiao Yan menemukan bahwa ini memang metode pemurnian boneka dewa yang tidak ditemukan di slip batu giok leluhur sebelumnya. Sementara itu Yan Yuan pada saat ini segera menjelaskan bahwa ini adalah teknik penempaan boneka 1000 mayat. Hanya dengan menggabungkannya mereka dapat membuat boneka dewa yang kuat dan dirinya berharap senior bisa menerimanya. Terlihat bahwa Yan Yuan pada saat ini benar-benar ingin menyelamatkan hidupnya. Xiao Yan pada akhirnya mengangguk dan Xiao Yan segera mengangkat tangannya melemparkan peti mati merah yang menyegel klon Zuci ke arah penempaan 1000 mayat. Yan Yuan pada saat ini segera menjelaskan kembali kepada Xiao Yan bahwa metode pemurniannya ini tidaklah rumit. Yang paling penting adalah membutuhkan mayat dengan atribut berbeda untuk pemurniannya. Itu bisa disempurnakan dengan kekuatan 5 elemen. Meskipun sekarang mereka tidak mungkin lagi menemukan semua mayat 5 elemen yang ada tetapi mereka pada saat ini tampaknya masih memiliki beberapa. Dirinya berharap senior pada saat ini bisa mengikuti Yan Yuan. Xiao Yan mengangguk dan seketika mengangkat tangannya. Xiao Yan pada saat ini lanjut mengikuti Yan Yuan untuk masuk ke area yang lebih dalam. Begitu sampai pada akhirnya Yan Yuan segera mengeluarkan seonggok mayat dan berkata bahwa ini adalah mayat yang sangat yin atau dingin. Mereka telah rusak parah sebelumnya tetapi meskipun begitu ini cukup bermanfaat untuk melatih boneka dewa. Xiao Yan pada saat ini melambaikan tangannya dan memasukkan mayat yang sangat yin ini ke dalam celah. Celah ini dibuat oleh Xiao Yan dari gua void yang bertujuan untuk menyimpan mayat-mayat untuk memurnikan klon Zuci. Xiao Yan juga pada saat ini bisa merasa bahwa tampaknya Yan Yuan tidak berniat menyakiti Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini memiliki pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh Xiao Yan. Xiao Yan ingin menyelidiki apakah Xiao Yan bisa menemukan keberadaan Gou Yan dan menyelamatkannya. Meskipun Xiao Yan tahu bahwa Gou Yan tidak akan mati dengan mudah, tetapi menurut situasi saat ini di alam iblis keabadian kuno Gou Yan pasti akan menderita. Xiao Yan pada akhirnya bertanya apakah mereka sekte boneka dewa memiliki pelindung. Yan Yuan pada saat ini sedikit mengerutkan kening mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Sosoknya lanjut berkata bahwa dirinya sesungguhnya tidak terlalu tahu mengenai hal ini. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera menjelaskan semua yang terjadi kepada Yan Yuan. Xiao Yan berkata bahwa penghancuran sekte boneka dewa kali ini bukanlah suatu kebetulan. Ini juga bukan karena Yan Yuan telah memprovokasi Xiao Yan. Namun sesungguhnya seseorang menggunakan sekte boneka dewa mereka sebagai umpan. Mendengar hal ini Yan Yuan pada akhirnya sedikit tercengang. Setelah sedikit tertegun sosoknya berkata bahwa meskipun dirinya tidak tahu banyak tentang pelindungnya namun dirinya tahu bahwa sosok pelindung ini sangatlah kuat. Bahkan auranya masih lebih tinggi dari senior dan rasanya sangat kuat hingga membuatnya sulit bernapas pada saat itu. Ketika dirinya menatapnya darah di tubuhnya sepertinya benar-benar berhenti mengalir.
Dengan kekuatan Yan Yuan dirinya sesungguhnya tidak memenuhi syarat untuk bisa mengetahui kekuatan leluhur ini, tetapi dirinya pernah mendengar sesuatu tentang leluhur ini sebelumnya. Begitu mendengar perkataan dari Yan Yuan yang menyebutkan kata leluhur berkali-kali, Xiao Yan pada saat ini teringat sesuatu. Kata leluhur ini sesungguhnya cukup familiar bagi Xiao Yan. Xiao Yan teringat bahwa Xiao Yan memiliki klon keabadian dan iblis yang merupakan salah satu dari 12 leluhur di alam iblis keabadian kuno. Sosoknya telah disegel dan ditekan di Sensi hingga akhirnya menjadi klon Xiao Yan. Hanya saja kekuatan dari klon ini telah turun drastis setelah benar-benar dihancurkan pada saat sebelumnya. Xiao Yan perlu menggunakan pil penyembuhan tingkat dewa untuk bisa kembali membuatnya bisa difungsikan. Begitu Xiao Yan memikirkan hal ini, Xiao Yan pada akhirnya bertanya-tanya mungkinkah Xiao Yan bisa menggunakan klon ini. Identitas dari leluhur ini juga sepertinya tidak sederhana karena dirinya merupakan salah satu leluhur terkuat yang ada di alam iblis keabadian kuno. Xiao Yan pun bergumam karena seseorang ingin berkomplot melawan Xiao Yan, maka Xiao Yan ingin tahu apakah klon iblis keabadian ini akan dapat digunakan sebagai umpan. Mungkin dengan hal ini Xiao Yan akan bisa mencoba untuk mencari keberadaan Gou Yan yang hobinya mencari rendang di acara hajatan.